Selamat sore Mr. Febri dan teman-teman. Pada sore hari ini saya akan menunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat model 3D dari sel hewan. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan adalah satu buah styrofoam berbentuk bola besar. Ini digunakan untuk membuat sel hewan. Lalu Play-Doh berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Ini untuk membuat organel sel hewan. Lalu di sini ada cat berwarna ungu, coklat, dan biru yang digunakan untuk mewarnai model 3D dari sel hewan ini. Lalu di sini ada cutter untuk memotong, dan di sini ada kuas yang digunakan untuk mengecat bola dari model sel hewan 3D ini. Dan yang terakhir adalah tusuk sate. Ini untuk menamai jenis-jenis organel. Dan bola yang saya pegang di sini yaitu styrofoam kecil, ini saya gunakan sebagai nukleus. Setelah saya memotong styrofoam menjadi dua dan bentuknya menjadi model sel seperti ini, akan diwarnakan menggunakan cat berwarna coklat. Dan juga untuk nukleus yang telah saya bentuk akan saya warnakan menggunakan cat warna ungu. Kurang lebih seperti ini. Dan kita cat sampai seluruhnya berwarna ungu. Sekarang kita mewarnai inti nukleus menggunakan warna biru. Kurang lebih seperti ini sampai semuanya tertutupi oleh cat. Sekarang kita mewarnai model sel ini dengan warna coklat pada bagian pinggir dan bagian bawah. Kurang lebih seperti ini sampai semuanya selesai. Oke, jadi sekarang setelah organel sel dan juga nukleus sudah selesai dicat, saya sekarang akan menempelkan organel sel yaitu nukleus dan juga beberapa organel-organel sel lain yang telah saya buat model 2D-nya dengan Play-Doh. Di sini saya juga sudah menyiapkan nama-nama dari setiap organel sel yang nantinya akan saya tempelkan sesudah semuanya selesai di lem. Baik, ini adalah organel sel hewan yang sudah jadi. Sekarang hal yang harus kita lakukan adalah untuk menamakan masing-masing organel dari sel hewan ini. Saya mulai dari nukleus dan intinya dulu. Jadi intinya saya tempelkan ke dalam sini. Lalu di bagian atasnya saya berikan tusuk sate yang diberi nama nukleus. Kurang lebih seperti itu. Nah, lakukan untuk setiap organel-organel yang ada di sini. Baik, ini adalah model 3D dari sel hewan yang sudah jadi. Jadi yang pertama bagian luar yaitu sel membran. Ini bagian kuning dan hijau adalah vakuola. Bagian merah ini yang seperti titik-titik merah adalah somes. Bagian sini adalah smooth endoplasma reticulum. Bagian sini adalah centriole. Bagian dalam kuning seperti ini adalah sitoplasma. Ini adalah Golgi kompleks. Yang berwarna hijau dan berbentuk seperti garis adalah cytoskeleton. Bagian merah dan memiliki strip di dalamnya, strip kuning yaitu mitokondria. Bagian ini adalah raft endoplasmic reticulum. Bagian ini bagian tengah yaitu inti sel atau nukleus, dan bagian terakhir yaitu titik-titik merah yang terdapat pada nukleus ini adalah ribosom. Selamat sore Mr. Febri dan teman-teman. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang organel sel hewan. Jadi organel pertama adalah membran sel.
Membran sel terdiri atas lemak dan protein yang disebut lipoprotein. Senyawa lemak terdiri atas fosfolipid, sterol, dan glikolipid. Sedangkan protein terdiri atas glikoprotein. Fungsi membran sel adalah untuk pintu gerbang zat, penerima rangsangan, pinositosis, fagositosis, transportasi aktif, dan juga reaksi kimia, dan lain-lain. Membran sel bersifat elastis dan selektif permeabel. Lapisan protein pada membran sel bersifat hidrofilik atau menarik air. Lapisan lipid pada membran sel bersifat hidrofobik atau menolak air. Larutan pada membran sel bersifat isotonik apabila konsentrasi zat di luar sel sama dengan konsentrasi zat di dalam sel. Membran sel dianalogikan sebagai sebuah pintu penerima kebaikan dan juga kejahatan. Organel kedua adalah protoplasma. Protoplasma merupakan komponen-komponen membran sel dan segala sesuatu yang ditutupi oleh membran sel. Protoplasma dibagi menjadi dua komponen, yaitu sitoplasma dan inti. Ciri fisik protoplasma yaitu cair dan berbentuk agar-agar atau gel. Fungsi protoplasma adalah untuk melindungi organ-organ tubuh sebagai cadangan energi, pengangkut oksigen, pengatur termal, dan juga pengatur reaksi kimia. Protoplasma dianalogikan sebagai bodyguard yang siap melindungi pejabat-pejabat tinggi. Protoplasma bersifat siklosis atau gerak melingkar dan koloid. Jika protoplasma diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menerima dan menarik air dengan baik. Jika protoplasma diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka cara kerja dari protoplasma menjadi tidak stabil karena ia membuang zat-zat cair termasuk air yang merupakan fungsi utamanya. Dan jika protoplasma diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan memiliki konsentrasi larutan yang baik akibat dari strukturnya yang terdiri atas cairan dan juga air. Lalu organel yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Nukleus adalah organel sel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung materi genetik sel dan molekul DNA linear panjang yang membentuk berbagai jenis kromosom dan juga protein. Gene dalam kromosomlah yang menjadi genom inti dari sebuah sel. Fungsi nukleus adalah sebagai pengatur aktivitas sel, pengatur sintesis protein, dan pengatur reproduksi seluruh sel-sel dalam tubuh. Jika nukleus diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia kemungkinan besar tidak akan bisa menjalankan fungsi dengan baik karena menghasilkan molekul DNA dan genom sel tidak boleh melibatkan air. Jika nukleus diletakkan dalam kondisi hidrofobik, ia kemungkinan akan menjalankan tugasnya dengan baik karena dengan penolakan air itu, ia akan menolak setiap kedatangan air ke dalam prosesnya. Jika nukleus diletakkan dalam kondisi isotonik, maka nukleus tidak dapat menghasilkan konsentrasi larutan yang baik karena ia sibuk menghasilkan molekul DNA dan juga genom sel, dan juga sibuk menjalankan fungsinya sebagai organel paling penting. Di sini, nukleus dianalogikan sebagai pemimpin paling tinggi dalam sebuah jabatan, seperti presiden dan juga wakil presiden. Organel keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang terdapat dalam retikulum endoplasma kasar yang berfungsi dalam sintesis protein atau perakitan asam amino atau sintesis polinukleotida. Ribosom diibaratkan sebagai seorang siswa yang berusaha untuk merakit dan merancang sebuah praktikum biologi. Jika ribosom diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sintesis protein membutuhkan air dan hidrofilik bersifat menarik atau menerima air. Jika ribosom diletakkan dalam kondisi hidrofobik, ia juga akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena ketika ia menarik atau menerima air, tetap membutuhkan proses penolakan atau pengeluaran air. Jika ribosom diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik juga karena membutuhkan konsentrasi larutan dan ia pun akan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik. Organel kelima adalah mitokondria.
Mitokondria merupakan salah satu organel yang mempunyai dua lapis membran. Mitokondria memiliki fungsi dalam hal respirasi atau proses pembentukan energi. Mitokondria dianalogikan sebagai powerhouse seperti greenhouse, bendungan, dan lain-lain yang berfungsi untuk memberikan kekuatan. Jika mitokondria diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka kemungkinan besar ia tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dikarenakan ia memiliki fungsi sebagai respirator dan juga membentuk energi. Jika mitokondria diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, karena dalam kondisi hidrofobik, organel memiliki fungsi untuk menolak air. Dengan itu, mitokondria akan menolak datangnya air dan menjalankan fungsi dengan baik. Jika mitokondria diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia tidak akan dapat menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena ia bersifat sebagai respirator dan juga proses pembentukan energi. Organel keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan struktur berbentuk kandung pipih dan bermembran ganda yang berperan dalam pembentukan lisosom, peroksisom, serta akrosom sperma, proses sekresi sel, dan juga modifikasi bahan-bahan hasil sintesis dalam sel. Badan Golgi dianalogikan sebagai sebuah pabrik yang memproduksi dan membentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Jika badan Golgi diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena setiap fungsi yang dilakukan oleh badan Golgi membutuhkan cairan, dan hidrofilik berarti menarik air. Jika badan Golgi diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun ada proses penolakan air, karena dalam proses penarikan air atau hidrofilik membutuhkan proses penolakan air. Jika badan Golgi diletakkan dalam kondisi isotonik, ia akan dapat menjalankan dan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena ia berfungsi dalam proses sekresi, pembentukan sperma dan lisosom, serta dengan akrosom sperma. Organel ketujuh yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel yang hanya terdapat dalam sel hewan saja. Sel ini berupa kantung terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsi lisosom yaitu sebagai autofagi, endositosis, fagositosis, eksitosis, autolisis, pencernaan intrasel, dan lain-lain. Lisosom dianalogikan sebagai seorang dokter yang berfungsi untuk menganalisa, mendiagnosa, dan juga membantu menetralkan penyakit dari seseorang. Jika lisosom diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan cukup baik, karena pencernaan intrasel membutuhkan air dalam prosesnya. Jika lisosom diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, karena ia menolak beberapa cairan yang ia anggap tidak penting dalam fungsinya, dan akhirnya menolak dan membuangnya. Jika lisosom diletakkan dalam kondisi isotonik, maka kemungkinan ia tidak dapat melakukan dan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena proses lisosom melibatkan larutan pencernaan intrasel saja. Organel ke-8 yaitu endoplasma reticulum atau RE. Jadi, endoplasma reticulum dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berisi ribosom dan untuk sintesis protein, dan juga retikulum endoplasma halus yang berfungsi dalam sintesis lemak. Fungsi endoplasma retikulum yaitu sebagai transportasi zat, pertukaran zat, dan juga sintesis protein. Endoplasma retikulum dianalogikan sebagai sebuah truk kontainer yang siap untuk mengirim barang ke tempat yang ditujui. Jika endoplasma retikulum diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena sintesis protein dan lemak membutuhkan cairan dan hidrofilik bersifat menarik air. Jika endoplasma retikulum diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia juga akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena dalam setiap proses penarikan dan penyerapan cairan dibutuhkan penolakan dan pelepasan cairan. Jika endoplasma retikulum diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik. Organel yang ke-9 yaitu sentrosom. Sentrosom merupakan salah satu organel yang terdiri dari dua sentriol, yang di sekelilingnya terdapat sebuah bahan perisentriolar
dan terlibat dalam proses seluler yang beragam, termasuk penerimaan sensorik, penggerak, dan juga embryogenesis. Fungsi dari sentrosom adalah untuk membelah sel, perkembangan neutron, pembuatan sitoskeleton, dan inisiasi sitokinesis. Sentrosom dianalogikan sebagai sebuah amuba yang dapat membelah dirinya menjadi beberapa bagian, juga sebagai bahan-bahan utama dalam pembuatan sebuah barang. Jika sentrosom diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, karena dalam pembelahan sel, perkembangan neutron, pembuatan sitoskeleton, dan inisiasi sitokinesis tidak menggunakan air. Jika sentrosom diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena hidrofobik bersifat menolak air, dan artinya sentrosom dapat menolak air dan menjalankan tugasnya tanpa gangguan apapun. Jika sentrosom diletakkan dalam kondisi isotonik, maka kemungkinan besar ia tidak dapat menghasilkan konsentrasi larutan sama sekali. Organel ke-10 yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen atau kerangka aktif merupakan bagian dalam kerangka sel yang berupa batangan padat sekitar 7 nm dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Fungsi dari mikrofilamen adalah untuk mengkontraksi pergerakan sel, endositas, eksoitas, dan juga membantu gerakan sitoplasma. Mikrofilamen diibaratkan sebagai sebuah jembatan besar yang membantu pergerakan mobil, bus, dan juga truk-truk besar. Jika mikrofilamen diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena jika ingin membantu pergerakan sel lain, dibutuhkan air yang cukup dan hidrofilik bersifat menarik air. Jika mikrofilamen diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena hidrofobik bersifat menolak air dan mikrofilamen membutuhkan air untuk membantu pergerakan sel. Jika mikrofilamen diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena untuk membantu pergerakan sel, ia membutuhkan air dan juga cairan-cairan. Organel ke-11 yaitu peroksisom. Peroksisom merupakan kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida. Fungsi peroksisom yaitu menyederhanakan rantai asam lemak, mengubah peroksida air menjadi oksigen, mereaksikan hidrogen dengan oksigen sehingga menjadi hidrogen peroksida. Peroksisom dianalogikan sebagai tanaman yang sedang melaksanakan proses fotosintesis di tengah-tengah matahari yang panas. Jika peroksisom diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena setiap perantara yang ia lakukan membutuhkan air. Jika peroksisom diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena ia akan menolak setiap air yang masuk ke dalamnya. Jika peroksisom diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena setiap fungsi yang ia lakukan membutuhkan air. Sekarang kita sudah sampai kepada organel terakhir, yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah struktur seluler berbentuk silinder yang terbuat dari alfa dan beta tubulin yang merupakan bagian dari sitoskeleton sel. Fungsi mikrotubulus adalah untuk mempertahankan bentuk pada sel, pembelahan sel, transport intraseluler, pergerakan sel, dan juga sintesis protein. Mikrotubulus diibaratkan sebagai sebuah transportasi, seperti truk kargo yang siap untuk melakukan transportasi barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Jika mikrotubulus diletakkan dalam kondisi hidrofilik, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik, karena untuk mempertahankan bentuk dan juga transportasi sel dibutuhkan air, dan hidrofilik bersifat sebagai penarik air. Jika mikrotubulus diletakkan dalam kondisi hidrofobik, maka ia akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia harus membuang cairan yang sudah tidak diperlukan lagi. Jika mikrotubulus diletakkan dalam kondisi isotonik, maka ia akan menghasilkan konsentrasi larutan yang baik, karena ia terus bergerak dan menarik air, sehingga dapat menghasilkan konsentrasi larutan yang baik.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan memberkati.